Alhamdulillahilladzi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala dhulumati ila nur. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walladzi khalaqakum min tin tsumma qada ajala wa ajalun musamma indahu tsumma antum tafarun. Wa wallahu bisamawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma tasibun. Qala rabbis Rahli sodri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, tidak ada puja dan puji melainkan hanya kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan buat seluruh manusia. Karenanya sebagai makhluk ciptaan Allah adalah kita mensyukuri dan menghargai apa-apa yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya. Saudaraku, pada majelis siang ini dengan waktu yang sangat terbatas, marilah kita mengkaji dan mendalami ayat-ayat Al-Quran sebagai petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah melalui Jibril, disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman buat seluruh manusia. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, seringkali kita di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar cerita ada orang yang mengaku mengetahui hal-hal yang gaib. Kita juga sudah sering membaca atau bahkan melihat di acara-acara di televisi ada orang yang mengetahui tentang hal-hal gaib, bahkan menceritakan hal-hal gaib dengan versinya masing-masing agar terlihat seru, kemudian diyakini oleh para audiens. Namun demikian, benarkah manusia itu bisa mengetahui hal-hal yang gaib? Oleh karena itu, berikut ini marilah kita mencoba mencari tahu tentang keterangan-keterangan tersebut yang sudah sesuai atau keterangan-keterangan yang berbeda itu apakah sesuai dengan Al-Quran atau tidak sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Mari kita simak beberapa penjelasan yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Pertama, di dalam surat ke-6 ayat 50 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul la aqulu lakum indi khaza'inullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in atabi'u ila ma yuha ilayya qul hal yastaqbil a'ma wal basira afala tatafakkarun, yang artinya sebagai berikut. Katakanlah, ini Nabi Muhammad diperintah untuk mengatakan kepada kaumnya, Aku di dalam ini adalah aku Nabi tidak mengatakan kepadamu bahwa padaku ada perbendaharaan Allah, dan aku tidak mengetahui hal-hal gaib, dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku ini adalah malak. Malak itu bukan malaikat, tetapi malak itu adalah penguasa. Bahwa yang aku ikuti hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, samakah yang buta dan yang liar? Tidakkah kamu berpikir? Di dalam surat ke-6 ayat 50 tadi, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada semua kaumnya bahwa Muhammad itu tidak ada perbendaharaan Allah, dan juga Nabi Muhammad diperintahkan mengatakan kepada umatnya bahwa Nabi Muhammad itu juga tidak tahu hal-hal yang gaib. Ini tegas, secara tegas di dalam surat ke-6 ayat 50, Nabi Muhammad tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang selalu bercerita di dalam media-media tersebut, Nabi bukan, Rasul bukan, tapi justru mereka mengaku mengetahui hal yang gaib? Apakah itu merasa lebih dari Rasul? Apakah mengaku lebih dari Nabi atau bagaimana? Tetapi keterangan-keterangan dari Al-Quran jelas bahwa Nabi Muhammad juga tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Dan juga Nabi Muhammad tidak mengatakan kepada umatnya pada saat itu bahwa aku Nabi adalah sebagai malak, sebagai penguasa. Tetapi Nabi mengatakan bahwa yang aku ikuti hanyalah wahyu yang diberikan kepadaku. Yang diikuti Nabi adalah wahyu. Tetapi justru sekarang banyak sekali orang mengatakan yang bukan wahyu kemudian dikatakan dari Nabi, kalau Rasulullah SAW dan sebagainya. Tetapi itu bukan wahyu. Sedangkan di dalam surat ke-6 ayat 50 ini ditegaskan bahwa
Yang aku ikuti hanyalah wahyu. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah mengikuti yang selain wahyu. Tapi justru kenapa manusia umatnya Muhammad mengikuti hal-hal yang bukan wahyu, sedangkan nabinya yang diikuti hanyalah wahyu. Selanjutnya Nabi Muhammad juga diperintah untuk mengatakan, samakah yang buta dengan yang melihat, apakah kamu tidak berpikir? Ayat ini menjadi renungan untuk kita semuanya dan orang-orang yang selama ini mengklaim dirinya mengetahui hal-hal yang gaib. Selanjutnya di dalam surat ke-7 ayat 188, Qul la amliku li nafsi naf'an wala darun ila masa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma masaniya su'u in ana ila nadirun wa basirun liqaumi yu'minun. Katakanlah, tidaklah aku miliki bagi diriku manfaat dan tidak pula bahaya kecuali yang dikehendaki Allah. Kalau aku mengetahui hal-hal gaib, tentulah aku berbanyak yang baik-baik dan tidak ada kejahatan menyentuh aku. Bahwa aku hanyalah pemberi peringatan dan kabar gembira bagi kaum yang beriman. Ini ditegaskan lagi bahwa Nabi Muhammad juga tidak mengetahui hal-hal gaib. Kalau Nabi mengetahui hal-hal yang gaib, tentu akan diperbanyak hal-hal yang baik. Tapi ternyata justru kejahatan pun juga menimpa Nabi. Nabi itu juga dicaci maki, diolok-olok, diusir, bahkan diserang dan sebagainya. Bahwa yang diikuti hanyalah bahwa Nabi itu juga hanyalah pemberi peringatan. Pemberi peringatan, sekali lagi Nabi itu hanya pemberi peringatan, tidak membuat hukum. Tetapi Muhammad itu juga hanya sebagai pelaksana hukum dan kabar gembira untuk orang-orang beriman. Selanjutnya di dalam surat ke ayat berikutnya, wa ma huwa alal ghaibi bidonim, dan tidaklah dia mendongeng hal-hal gaib. Nabi Muhammad itu juga tidak pernah mendongeng tentang hal-hal gaib yang kemudian seperti orang-orang sekarang kalau cerita hal-hal gaib itu sampai berbusa-busa untuk meyakinkan audiennya atau pendengarnya. Tetapi di sini dari ayat-ayat tersebut diketahui bahwa Nabi Muhammad tidak tahu tentang hal-hal gaib. Tadi dijelaskan, ditegaskan di dalam surat ke-6 ayat 50 tadi, katakanlah wahai Rasul, untuk mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya Nabi Muhammad tidak mengklaim bahwa aku Nabi memiliki perbendaharaan langit dan bumi sehingga Nabi bisa berbuat apa saja di dalamnya. Dan aku pun juga tidak pernah mengetahui perkara-perkara gaib. Ini ditegaskan, Muhammad itu juga tidak mengetahui perkara-perkara gaib. Dan aku juga tidak mengatakan bahwa aku Nabi itu sebagai malak atau sebagai penguasa. Karena penguasa berarti beliaunya bisa berbuat apa saja, bisa membuat aturan dan sebagainya. Tapi tidak, Muhammad hanyalah seorang utusan yang diutus dari sisi Allah. Aku Nabi ini juga hanya sekedar mengikuti wahyu yang diwahyukan kepadaku. Kemudian wahyunya itu aku sampaikan kepada umatku tanpa ditambahi juga tanpa dikurangi. Jadi apapun apa isinya wahyu juga tidak pernah ditambah, tidak pernah dikurangi, tetapi mutlak disampaikan kepada umatnya. Ini menandakan bahwa Muhammad itu sekali lagi membuktikan bahwa Muhammad itu juga bukan malak, bukan penguasa. Kalau penguasa itu bisa membuat aturan, tetapi aturan yang disampaikan Muhammad itu murni semuanya aturan yang membuat Allah, hanya disampaikan kepada umatnya. Tidak pernah memberi tambahan-tambahan dan sebagainya. Tapi justru ini menjadi bahan renungan untuk kita semuanya. Dengan ayat-ayat ini marilah kita kembali kepada hukum-hukum yang semestinya Nabi tidak mengetahui hal-hal gaib, tapi justru kenapa ada orang sekarang kemudian mengetahui hal-hal yang gaib. Jadi tegasnya bahwa jika ada manusia kemudian mengaku mengetahui hal-hal gaib, sungguh dia telah melakukan kedustaan yang luar biasa di hadapan Allah. Oleh karena itu kita senantiasa mestinya mengkaji dan mendalami ayat Al-Quran supaya kita tidak terpengaruh oleh omongan-omongan yang tidak berdasar. Jin sekalipun itu juga tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Ditegaskan di dalam surat ke-34 ayat 14. Falama qadaina alaihil mauta madalahum ala mautihi ila dabatul ardi takulu
min sa'at tahu falama qarata bayanatil jinu an lakanu ya'lamunal ghaiba falabisu fil adabi bil muhim. Ketika kami laksanakan atahnya kematian, tidaklah yang menerangkan bagi mereka atas kematiannya kecuali dabah bumi yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia Sulaiman telah roboh, teranglah pada jin-jin itu bahwa kalau mereka mengetahui hal-hal gaib, tidaklah mereka tinggal dalam siksaan yang indah. Ini peristiwa wafatnya Nabi Sulaiman itu juga tidak diketahui oleh para jin. Yang jin itu pada saat itu sedang dihukum oleh Nabi Sulaiman. Tapi yang menghukum sudah meninggal, jin-jin itu juga tidak mengetahui. Justru yang mengetahui adalah dabah bumi atau kalau sekarang dikatakan rayap yang memakan tongkatnya. Kemudian tongkatnya dimakan, robohlah Sulaiman. Setelah itu baru jin-jin itu mengetahui ternyata Nabi Sulaiman telah meninggal, telah wafat. Tapi justru kenapa kita tidak tahu. Kemudian malaikat itu juga tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Di dalam surat kedua ayat 31, wa alama adamul asma'u kullaha tsumma aradahum alal malaikati faqala anbi'u ni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Dan dia ajarkan pada Adam nama-nama setiapnya, kemudian menunjukkan kepada malaikat. Lalu Allah berfirman, kabarkan kepadaku nama-nama semua itu jika kamu benar. Surat 2 ayat 32 artinya, maka mereka berkata, Maha suci Engkau, tiada ilmu bagiku selain Engkau ajarkan kepadaku. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dari ayat-ayat tersebut juga ditarik kesimpulan bahwa jin itu tidak mengetahui hal-hal gaib. Berarti jin itu juga bukan makhluk gaib. Kalau sekarang kan orang mengatakan wah di perempatan itu ada makhluk gaib, di tempat-tempat angker itu ada makhluk gaibnya. Ternyata jin itu tidak mengetahui hal gaib. Berarti jin itu juga bukan makhluk gaib. Ini sudah terbantahkan sudah. Kemudian keterangan-keterangan itu juga malaikat itu tidak mengetahui hal-hal gaib. Kemudian pertanyaannya, lalu apakah kita manusia biasa seperti ini tahu hal-hal gaib? Maka Allah menerangkan di dalam surat ke-6 ayat 59, wa idahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil bahri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin ila ya'lamuha wala jannati fidulumatil ardi wala rabbi wala yabisin ila fi kitabim mubin. Padanya kunci kegaiban, pada Allah kunci kegaiban. Tiada yang mengetahui selain Dia, selain Allah. Allah mengetahui yang ada di darat dan yang ada di laut. Tidaklah daun yang jatuh kecuali Dia mengetahuinya. Dan tidak pula biji dalam kegelapan, dan tiada yang basah dan tidak pula yang kering kecuali ada dalam ketetapan yang nyata. Nah, inilah dari ayat-ayat itu bisa disimpulkan bahwa hanya Allah lah yang mengetahui perkara-perkara gaib. Dan karena kunci kegaiban itu yang memegang Allah, maka tidak seorang pun di dunia ini yang mengetahui tentang hal-hal gaib. Kemudian orang yang selama ini bercerita kalau itu berbusa-busa tentang kegaiban, mengetahui hal-hal gaib, itu jelas-jelas itu melakukan kedutaan besar yang dilakukan di hadapan Allah. Karena apa? Apabila kita tidak pernah merasa meminjam kunci kegaiban dari Allah, maka sebenarnya kita juga harus mengakui bahwa manusia itu tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Ya apa-apa kita dianggap tidak pinter juga nggak apa-apa. Tapi memang sebenarnya manusia itu adalah dalam keadaan dolim dan bodoh, sehingga tidak perlu pinter. Kalau memang hal gaib itu yang mengetahui hanya Allah, kita juga tidak perlu mengaku-ngaku kita mengetahui hal-hal yang gaib. Semua kuncinya ada pada Allah. Ini yang menjadi perhatian kita
bahwa apapun yang dikatakan oleh Quran itu tetap harus di cross check dengan ayat-ayat Al-Quran. Apabila tidak sesuai maka sebaiknya itu tidak perlu dipakai. Dan marilah kita bermohon mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li walil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.